Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama di dalam ruangan PTD SDR SD Negeri 2 Pasar ini dalam rangka kegiatan mendiseminasikan hasil dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kemudian salam dan lupa juga kita panjatkan kepada ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjuang menuntun umatnya dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum kegiatan diseminasi ini kita lanjutkan kepada penyampaian materi. Alangkah baiknya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya kita berdiri. Selanjutnya dilanjutkan Mas Guru Penggerak. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
hadirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semoga kita bisa menjalin kolaborasi dan nantinya PTDSDN bisa memiliki dua pasar ini. Selanjutnya mungkin sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah sebagai penyemangat kita dalam kegiatan diseminasi ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini dalam rangka inseminasi modul 14 tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru pemula. Telah beri salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berindah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, staf yang kami banggakan saat ini adalah dari sekolah kita yang telah melalui tahapan-tahapannya sampai kita pada hari ini, yaitu oleh CGP kita ada kan berarti jalan. lebih Tadi dari jalan kurang sih. Wah, kata. udah aku baru mulai dah. Tadi jalan Untuk coba cari arsip. Assalamualaikum warahmatullahi Apa itu? Kecil dulu. Kepada kami, baik kita masuk ke materi tentang pelajaran disiplin positif di sekolah kita. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, perlu kami sampaikan di sini tentang kesepakatan kelas kita, yaitu pertama hadir tepat waktu. Alhamdulillah kita semuanya di sini sudah berhadir tepat waktu sebelum kegiatan kita mulai. Ibu, bapak dan ibu sudah berada dalam ruangan diseminasi ini. Kemudian diharapkan bapak ibu bisa berpartisipasi aktif di dalam diskusi. Kemudian menghargai pendapat peserta lain. Jadi ketika semua berpendapat dan pertanyaan itu sangatlah berharga. Kemudian yang terakhir, bertanya atau memberikan pendapat dalam tertib. Apa menurut Bapak Ibu mungkin ada tambahan yang lain untuk kesepakatan kelas kita ini? Apanya tidak ada, kita cukupkan. Kemudian agendanya di sini pembukaan tadi sudah kita buka. Kemudian di sini sesi. Jadi sesi sharing di sini, kemudian eksplorasi konsep dan penutup. Jadi sebelum menelaah materi pada sesi ini, marilah kita merefleksikan pengalaman kita
terkait penerapan disiplin di sekolah. Jadi di sini diminta Bapak Ibu ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah, di mana Bapak Ibu sebagai guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah harus menindaklanjutinya. Mungkin ada yang bisa dari ibu atau bapak yang bisa menceritakan pengalaman pribadinya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Yes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru, mungkin di sini saya bisa menceritakan pengalaman saya sebagai guru, sebagai wali kelas juga mungkin, dan sebagai guru piket tentang adanya pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini sering terjadi. Pelanggaran tersebut ini biasanya banyak sekali. Contohnya saja datang terlambat, tidak memakai atribut, tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya fokuskan saja misalnya yang sering, yaitu datang terlambat. Karena kita mempunyai peraturan sekolah. Peraturan sekolah misalnya kita datang tepat waktu dan ditentukan jamnya. Nah, misalnya jam 30, 7.30 sudah ada di sini. Nah, ketika ada siswa yang terlambat, tapi ini cuma sekali saja ya Bapak Ibu Guru, tetapi sudah sekali dua dan seringkali berulang. Nah, di sini baru kita ambil suatu sikap yang artinya bukan untuk memarahi terus di depan kawan-kawan, tetapi kita berikan solusi ataupun kita cari solusinya mengapa dia terlambat, ataukah dari dirinya, ataukah ada dari rumah atau dari orang tuanya. Nah, hal ini kita lakukan, saya pribadi melakukan tidak di dalam kelas ruang terbuka di depan kawan-kawannya, tetapi kita panggil, kita tanyakan apa sebab dia terlambat tersebut. Nah, itu mungkin setelah itu nanti tindak lanjutnya mungkin ada setelah itu. Kita tanyakan apa, mengapa, mungkin kesalahannya itu karena lama bangun, setiap hari lama tidur. Nah, itu nanti setelah kita dapatkan pertanyaan yang kita tanyakan tadi kepada anak, kita dapatkan jawabannya. Jadi kalau perlu kita panggil orang tuanya, mengapa bisa demikian. Nah, saya rasa seperti itu jawaban saya ataupun pengalaman saya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih Ibu Fajraini, kita beri apusan untuk Ibu. Kemudian masih di sesi pertanyaan ini Ibu Fajraini. Jadi bagaimana reaksi siswa guru yang melakukan pelanggaran pada saat itu? Bagaimana perasaan siswa tersebut? Siswa dulu Pak ya. Nah, ketika siswa kita panggil, mungkin dia pasti ada rasa malu, walaupun itu kita secara pribadi. Kenapa? Karena kita sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan disiplin, tentang disiplin di sekolah kita. Nah, jadi setelah kita beritahukan apa akibat, apa sanksinya, terus kita nasihati, kita carikan maksudnya bagaimana supaya dia itu tidak akan berulang lagi, ya kan? Nah, dia pun bisa sebenarnya anak-anak tersebut ketika kita kasih bimbingan, nasihat, insya Allah mereka itu akan mengikuti Pak dan tidak akan mengulangi lagi. Biasanya yang saya alami di dalam kelas saya di sekolah kita ini Pak. Demikian Pak. Terima kasih Ibu Fajraini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita telah materi ini lebih dalam, marilah kita melakukan sebuah permainan cobalah buka. Jadi peserta A, ini katakan peserta A, ini peserta B. Peserta A bertugas mengepalkan salah satu tangannya
seolah-olah sedang menyimpan sesuatu yang paling berharga. Katakanlah sesuatu yang paling berharga itu misalnya intan, entah apa. Jadi di dalam kepalan tangannya yang peserta yang A, kemudian peserta B itu tugasnya adalah membuka kepala peserta yang A. Kepala tangan peserta A dicoba buka oleh peserta yang B dengan segala cara, apakah itu dibujuk, kemudian menggelitik, menggoda, menawari sesuatu atau memberikan iming-iming atau imbalan dan sebagainya, merayu dan sebagainya, mengelus, mengusap dan sebagainya. Jadi coba kita lakukan selama 30 detik, Bapak Ibu. Coba kepalkan tangan yang kelompok A. Misalnya kita kepalkan tangan yang A. Kepalkan Bapak Ibu. Jadi kita kepalkan. Kemudian ini katakan yang A, ini yang B. Yang B berusaha membujuk yang A atau merayu, menggelitik dan sebagainya, melakukan segala cara agar kepalan yang A ini terbuka. Sudah? Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi kepalan tangannya ini yang A itu dibujuk oleh yang B, dirayu atau digeliti bagaimana caranya agar yang A terbuka. Jadi menurut Bapak Ibu berdasarkan permainan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, coba Pak Ujang Arianto pakai mic atau bagaimana nih? Ya, biar jelas. Bisa tuh. Baik. Kesimpulan yang dari permainan kita pada pagi hari ini tadi yaitu mengenai tentang masalah mengontrol diri. Terima kasih. Ya, pesan untuk Pak Ujang. Iya, benar sekali. Itu adalah berkenaan dengan teori kontrol atau bagaimana cara kita mengontrol diri. Belum tentu yang A yang kita bujuk untuk dibuka terbuka. Jadi itu terkadang ada kontrol dari otak kita, kemudian perasaan kita, apakah yang terbuka itu A atau yang B atau sebaliknya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke materinya lagi, marilah kita tonton video inspirasi berikut. Ini mungkin di dalamnya hanya terdapat suara, cuma dari sini nanti kita belajar bagaimana sebenarnya disiplin positif itu. Oke Bapak Ibu, kita simak dulu sejenak videonya. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan itu menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Mulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan. Godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau to delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan. Oke, kita dengarkan pengertian disiplin biasa.
Jadi tadi sudah kita dengarkan pengertian dari disiplin biasa dan disiplin positif dari podcast yang kita simak tadi dari tayangan videonya yang hanya memunculkan suara. Jadi di situ ada dua cerita. Yang pertama anak yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. 3 orang anak menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kemudian yang cerita yang kedua adalah penelitian seorang profesor yang ada di Amerika tentang anak di sekolah ini yang disuguhkan permen marshmallow. Jadi dia memberi ketentuan dari 600 orang yang diteliti itu syaratnya tidak boleh memakan permen tersebut sebelum sampai waktu 15 menit. Di situ ada yang gagal di awal, ada yang berhasil sampai di akhir, tetapi gagal di detik-detik yang terakhir. Jadi dari cerita tadi, anak yang berhasil di masa depan adalah anak yang bisa menunda kesenangannya ketika memakan marshmallow itu. Jadi itu untuk pencapaian keberhasilan itu, apa yang kita lakukan adalah menanamkan rasa disiplin. Jadi disiplin itu ada dua, ada disiplin positif dan disiplin biasa. Jadi perbedaannya adalah jika disiplin biasa itu adanya dari eksternal diri kita, namun kalau disiplin positif itu dari internal diri kita, dari dalam diri kita. Jadi kalau disiplin biasa itu tujuannya merubah perilaku. Disiplin positif itu akan merubah akar dari perilaku tersebut. Ibaratnya kalau disiplin biasa itu kita sebagai seorang guru, ibaratnya sebagai seorang polisi. Kemudian kalau disiplin positif yang kita angkat, ibaratnya kita sebagai seorang detektif atau pengacara, akan mencari tahu apa akar permasalahannya sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif? Kemudian apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami dengan yang sudah saya lakukan? Ya, coba Pak Ujang. Baik, saya mengambil dari model pembelajaran bahwasanya disiplin positif memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana diharapkan terciptanya sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi pada akhir sesi ini Bapak Ibu akan memahami tentang dasar disiplin, kemudian dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dasar disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin. Ya, Ibu Sapriani mungkin ada apa yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Arti disiplin itu Bapak Ibu kira-kira apa yang sudah kita terapkan di sekolah, di dalam kelas, di dalam keseharian kita? Kita mengenal disiplin. Kira-kira apa makna disiplin itu? Bu Rusmia?
Disiplin artinya apa? Peraturan Ya. tentang tata tertib. Iya, terima kasih Bu Rusmia. Jawaban Ibu Rusmia tadi adalah mematuhi peraturan atau taat terhadap tata tertib. Jadi konsep dari disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Yang lain? Mungkin ada. Apakah disiplin itu hanya dapat dicapai dengan memberikan hukuman? Contohnya sebagai seorang guru, kita haruslah terlebih dahulu menghukum siswa itu agar beliau patuh, agar peserta didik kita itu patuh. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Ya, tidak. Jadi sepakat tidak. Jadi disiplin itu tidak hanya bisa dicapai dengan memberikan hukuman. Jadi di awal tadi kita sudah belajar, sudah mempraktikkan permainan, yaitu menutup, membuka dan menutup tangan, mengepalkan tangan. Itu ada stimulus respon. Jadi di situ stimulus responnya pertama berdasarkan realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrolnya itu juga sama, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kalau responnya semua orang melihat dalam hal yang sama. Kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini adalah stimulus respon versus teori kontrol. Jadi positif itu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujang tentang disiplin positif yang berpihak kepada murid. Kita lanjutkan. Ini kita lihat ranah profil pelajar Pancasilanya. Di sini ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, beretika global, bergotong royong dan kreatif. Jadi dengan menerapkan keenam unsur ini dalam profil pelajar Pancasila, maka kita akan menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai kebajikan universal? Ya, silakan Ibu Satriani namanya. Tentang nilai-nilai kebajikan universal itu yang kami ketahui meliputi hal seperti keadilan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kemudian tulus hati, berprinsip, kemudian integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, dan percaya diri, kemudian lagi kesabaran, dan masih banyak yang lainnya lagi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Satriani. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu banyak. Jadi yang disampaikan Ibu Satriani itu secara umum. Kemudian kini di sini kita belajar tentang 7 essential atau 7 nilai-nilai kebajikan esensial, yaitu di situ empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, kemudian toleransi, dan terakhir keadilan.
Kemudian selanjutnya, manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Dari 7 atau 7 esensial tadi, mana yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Ya, coba Ibu Yusna, mungkin ada tanggapannya. Yang menarik di antara 7, yang pertama kita ambil dari empati. Ya, empati di sini ditanamkan rasa kepedulian dan sosial yang tinggi, lebih peduli terhadap tanggung jawab dan orang lain. Terima kasih. Ibu Yusna, terima kasih. Jadi kita sepakat tadi yang paling kita utamakan yaitu empati. Jadi nilai kebajikan yang paling menarik bagi Yusna tadi mungkin sama sependapat dengan kita semua, yaitu empati. Karena di dalam terdapat rasa kepedulian dan rasa sosial yang tinggi dengan mengutamakan tanggung bagi diri sendiri dan juga kepada orang lain. Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Jawabannya tentu saja ada. Lanjut, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi itu menerapkan 7 nilai kebajikan tadi, kita sebagai seorang pendidik haruslah memperhatikan karakteristik dari peserta didik kita. Jadi seperti itu caranya. Kemudian kita lanjut tentang teori motivasi, hukuman dan restitusi. Segitiga restitusi di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini tentang disiplin positif. Kemudian motivasi intrinsik akan berdampak pada jangka panjang, kemudian tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi tidak berkaitan dengan reward dan punishment. Jadi dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Jadi dari 3 ini kira-kira yang mana lebih menonjol jika di UPTD SPSD Negeri 2 Pasar ini, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang paling menonjol? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka peserta didik kita di sini atau anak didik kita di sini mereka bersikap positif, kemudian disiplin, terlihat disiplin. Kemudian apakah mereka terlihat bersikap disiplin itu karena untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, karena mereka ingin dihargai, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kemudian menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kaitannya dengan nilai kebajikan tadi. Atau di sini terkandung di dalamnya disiplin positif. Kira-kira di sekolah kita ini, Bapak Ibu, yang mana dari ketiga itu yang paling menonjol kalau kita melihat karakteristik peserta didik kita? Yang mana Bu Susi? Ya Bu Susi, yang mana? Antara yang nomor 1, 2, 3 ini yang mana? Kalau murid-murid kita di sini kira-kira? Kalau untuk kelas rendah Pak nomor 2. Iya, Ibu Lela menjawab kalau untuk kelas rendah itu kelas 2. Jadi mereka bersikap disiplin itu, mereka berharap untuk mendapatkan imbalan ataupun mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan itu dari gurunya, imbalan itu mungkin dari guru dan orang tuanya. Begitu ya kalau di kelas rendah kita di sini. Jadi Bapak Ibu sebaiknya murid-murid kita nanti ke depannya
setelah kita belajar tentang disiplin positif ini, kita harapkan murid kita menjadi yang nomor 3 ini, karena di dalamnya terdapat disiplin positifnya. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, kemudian juga menghargai dirinya, selain itu juga menghargai orang lain, juga gurunya, kemudian dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang disampaikan, dikatakan di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi untuk sesi ini saya limpahkan ke Pak Rudi, karena kami di sini ditugaskan untuk berkolaborasi kepada Pak Rudi. Kami silakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi rekan sejawat saya. Baik, saya akan melanjutkan tadi mengenai modul titik 4. Sini kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sini terdapat 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama ada yang namanya identitas gagal, yang kedua adalah identitas sukses. Nah, untuk identitas gagal, di sini ada yang namanya korban, yaitu untuk mendapatkan keadilan. Di situ ada 3 hal yang dipastikan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita mulai dengan hukuman. Hukuman di sini itu ada yang korban. Korban di sini yaitu dia mendapatkan keadilan. Nah, untuk masalah hukuman, kita ketahui bahwa itu pasti ada yang namanya kerugian, merugikan salah satu pihak, yang mana menghilangkan hak-hak dari orang yang dirugikan, dan ini bisa menjatuhkan mental daripada yang mendapat hukuman itu sendiri. Nah, ini kita lanjut dengan konsekuensi. Nah, di dalam konsekuensi artinya sesuatu yang disepakati telah disepakati bersama, namun terdapat juga aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan apabila akan dilanggar, itu akan juga mendapatkan keadilan. Yaitu yang namanya peraturan yang harus disepakati. Itu ada namanya korban, tetapi itu bisa diabaikan karena sudah ada kesepakatan dari awal. Selanjutnya ada restitusi. Nah, untuk restitusi di sini yaitu namanya telah mendapatkan ganti. Nah, sini kita ada yang rujukan. Sini kita kepada siswa itu kita memberikan stimulus rangsangan agar mengajak mengimbau siswa tersebut, yaitu untuk berpakaian. Intinya ditegaskan atau diperkuat dengan ancaman atau tuntutan harus seperti apa, tetapi kita menyelesaikan atau memberikan solusi untuk penyelesaian masalah terhadap siswa itu sendiri. Dan yang kedua adalah murid atau anak yang tersakiti. Ini adalah hukuman. Dan jelas ini akan tersakiti. Dan siapapun yang namanya siswa pasti akan merasakan sakit apabila dia diponis atau disampaikan tentang kesalahan yang harus ada hukuman yang harus dilanggarnya. Kemudian murid. Nah, ini yang untuk konsekuensi itu murid atau anak itu dibuat tidak nyaman, otomatis ya, karena dalam konsekuensi itu ada yang harus jadi disepakati, kemudian yang harus diterapkan kembali, yaitu anak itu harus berubah diri. Ya, jadi di sini ada yang namanya hukuman juga, tetapi bukan hukuman yang sifatnya merugikan, tetapi untuk membangun. Kemudian ada restitusi, dan dari restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan, karena kita memberikan pengalaman-pengalaman. Itu memecahkan masalah yang ada pada siswa. Nah, seperti ada kasus-kasus yang dialami oleh siswa dan juga memberikan solusi kepada siswa itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada diri sendiri. Selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut itu dihukuman. Otomatis ya sistemnya tidak akan berjalan, apapun yang kita sampaikan ataupun yang kita berikan kepada murid itu akan menjadi semacam akan membuat murid itu akan menjadi lemah atau tidak mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi guru, itu adalah konsekuensi. Dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu adalah restitusi. Jadi kemarin setelah kita berikan dia stimulus tadi atau kita berikan dia pemecahkan masalah tadi, dia akan belajar untuk memperbaiki perilaku. Oke. Selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi yang kita tadi sudah pelajari sedikit. Nah, untuk hukuman atau konsekuensi tadi adalah pertama mengganti.
mengganti atau menghapus teman yang dihilangkan itu adalah bentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada pertanyaannya. Yang pertama, mengganti atau menghapus teman yang dihilangkan. Apakah terdapat seperti untuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini yang ditanyakan kepada Bapak Ibu. Kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Untuk memberikan jawabannya. Mengganti atau menghapus teman yang dihilangkan. Mengganti menghapus teman yang dihilangkan. Nah, ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira bagaimana? Bisa jawabannya? Konsekuensi. Nah, ya, kenapa dikatakan konsekuensi? Ya, karena dia sudah mengganti kembali apa yang diperbuat yang salah, ya, untuk menyelesaikan dengan cara mengganti. Ini pertanyaan kedua ya. Ibu, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Itu bentuk apa? Apakah hukuman juga atau konsekuensi? Hukuman ya, ya, hukuman atau itu hukuman. Ya, kenapa kita katakan dia hukuman? Karena di sini anak itu mengalami sebab akibat, ya, yang timbulkannya dan dia mendapatkan sanksi atau hukuman tadi, yaitu berdiri di tengah lapangan. Itu bentuk hukuman. Bagus ya. Sudah terjawab. Yang kedua, yang ketiga, soal yang berikutnya, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Apa kira-kira jawabannya? Ibu? Siapa ya? Abu Freddy. Kira-kira jawabannya apa? Bu Satrian ya. Silakan jawab. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Apa jawabannya? Merapikan. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi juga ya, ya, karena dia tidak tersakiti dalam hal ini ya, karena dia akan menggantikan kembali sapu tersebut dengan sukarela. Kita masuk yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Ini ada yang katanya hukum apa? Mencatat 200 kali. Itu hukuman. Sama-sama ya. Itu hukuman. Yaitu kenapa? Itu sudah merupakan bentuk memberikan suatu fisik kepada siswa itu untuk mengerjakan hal yang mungkin di luar daripada kemampuan kita. Kemudian yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman membersihkan WC ya, kita sama sepakat memberikan membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, itu dalam hukuman. Oke, semuanya Bapak, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui kan? Apa itu yang dikatakan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada penghargaan, bisa jadi dari bentuk lain dari hukuman. Oke, kita lihat secara reward atau yang dihukum oleh penghargaan. Nah, kita tahu bahasanya hukuman bentuk konvensional daripada pelanggaran. Di sini pelanggaran yang adalah biasanya bentuk hukuman. Ya, diberikan itu adalah yang namanya disiplin negatif. Jadi perilaku negatif itu termasuk pada hukuman. Nah, ini sudah berlaku lama, ya. Yang biasa kita terapkan di sekolah pada dulunya, dan kita mengajarkan anak untuk menerima risiko dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Ya. Tetapi pada saat ini, ya kita lihat bentuk lain daripada hukuman, bentuk sanksi itu bisa dikatakan kepada penghargaan. Nah, kita akan menuju kepada hal yang lebih baik, yaitu seperti penghargaan. Kenapa hal itu lebih baik katakan penghargaan? Karena ini memberikan perilaku positif kepada mengajarkan hal-hal positif. Nah, kenapa kita namakan penghargaan itu bisa menimbulkan? Tetapi dalam hal ini ada dampak akibat kalau kita berikan penghargaan kepada siswa. Itu salah satu contoh, misalnya kita di kelas ada anak yang tidak bagus dalam mengerjakan tugas, kemudian kita memberikan apresiasi atau penghargaan reward kepada siswa tersebut dan memberikan hadiah.
bisa dimasuki bulan pula atau permen, atau kadang kita berikan buku pelajaran, buku catatan dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, itu sebetulnya baik ya. Tapi ini bisa menimbulkan persaingan. Kenapa? Karena dalam ini anak-anak pasti akan mencapai tujuan untuk mendapatkan hadiah atau imbalan tersebut. Jadi ini bisa mengakibatkan persaingan dalam kelas tersebut, dan ini bisa mengakibatkan perilaku itu bisa berubah. Artinya ada anak yang merasa dirinya segan, malu atau minder, sementara anak yang lainnya berusaha untuk mencapai hasil yang tujuan yang baik yang diinginkan. Kemudian dalam punishment itu penghargaan itu bisa menghukum bagi yang tidak mendapatkan. Yang tadi saya bilang tadi, bahwasanya apabila tidak tercapai keinginan siswa tersebut, dia akan merasa itu seperti bentuk hukuman bagi dirinya, karena dia merasa malu terhadap kawan-kawannya. Kemudian mematikan kreativitas. Itu reward atau penghargaan juga dapat mematikan kreativitas siswa itu sendiri. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu kira-kira bisa mematikan siswa? Ya, jawabannya adalah karena anak-anak yang tadi sudah artinya mempunyai bakat, potensi yang ada pada dirinya itu akan terhambat, akan tidak dapat muncul untuk mewujudkan dari potensi dan bakatnya tadi, karena akibat persaingan. Artinya punya persaingan. Jadi akan mematikan kreativitas siswa itu sendiri. Siswa akan menjadi menjadi orang yang tidak aktif, kemudian tidak produktif dalam menghasilkan sesuatu hal. Selanjutnya adalah menurunkan ketepatan. Nah, dalam hal ini penghargaan juga akan menurunkan ketepatan, karena tujuan fungsinya adalah untuk supaya tujuan proses pelajaran itu akan tercapai, tetapi di sini akan terjadi ketimpangan. Jadi ada sebagian siswa itu yang akan nampak kebaikan atau peningkatan prestasi, sisa yang lain adalah siswa yang cenderung malas, yang akan menunjukkan egoisme pada dirinya, sehingga akan tidak acuh. Nah, karena teman-teman yang lain itu sudah mempunyai prestasinya. Oke, selanjutnya itu. Bagaimana sifatnya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Nah, ini kita tanya-tanya. Bapak Guru, bagaimana sifatnya reaksi kita apabila murid kita itu melakukan kesalahan? Kita langsung berikan atau kita berikan dia pilihan seperti melakukan hukuman, atau kita berikan dia penyelesaian masalah sendiri kepada siswa tersebut. Ya, bagaimana kira-kira yang mau menjawab ini? Siapa ini ibu-ibu yang bapak ya, untuk memberikan jawabannya? Apabila mau reaksi kita ya, apabila murid itu melakukan kesalahan, kita langsung bagaimana? Apa kita lakukan? Yang mana guys? Ya? Ibu yang ini yang kedua ya, barangkali sana bisa jawabannya musyawarah ini. Ada yang bisa menjawab. Nah, boleh pengalaman ya, untuk kita sama-sama untuk mencapai. Boleh silakan sampaikan Ibu. Bagaimana sebenarnya reaksi kita ya apabila murid melakukan kesalahan? Kita marah, emosi, bagaimana? Atau kita panggil siswa tersebut, langsung kita sampaikan, ya Bu? Dipanggil, ditanya. Oh. Apa kesalahannya? Setelah itu kita nasihati, jangan duduk lagi. Oh, kita jawaban ya, memanggil, menanya apa permasalahan, kemudian berikan solusi. Ya, nasihati. Memberikan nasihat. Nah, jadi itu adalah salah satu hal yang paling penting. Berarti kita menanya dulu, mau mempelajari kesalahannya apa, kira-kira di tempatnya itu apa, kemudian memberikan nasihat atau pengalaman diri kita untuk mengajarkan yang baik kepada siswa tersebut agar dia kembali ke perilaku seperti hal sebagainya. Nah, ini kita lihat itu sebagai bentuk daripada restitusi. Oke, mari kita lihat tentang restitusi di sini. Tujuannya adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki seperti tadi ya dipanggil ya. Kemudian atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Berarti di sini tidak ada yang namanya pemaksaan.
Tidak ada penguatan pada diri guru itu untuk mengatakan bahwasanya siswa itu harus berbuat seperti apa. Tetapi menanyakan dulu, menanyakan kepada siswa apa yang mau diperbuat, apa yang akan dilakukannya, apa bentuk daripada perbaikan daripada dirinya agar berubah lebih baik lagi. Ini dinamakan dengan restitusi. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Gitu. Nah, di sini restitusi ada beberapa hal. Pertama, tujuan daripada restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak memaksakan ya bahwa murid itu harus melakukan sesuatu hal yang sebenarnya agar dia bertanggung jawab dengan memberikan sanksi dan hukuman. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa. Jadi kita tidak boleh mengatakan siswa itu harus siap menerima sanksi. Kemudian menuntut. Jadi di sini sifat guru itu adalah menuntut, mengkoordinasikan siswa untuk melihat apa yang ingin siswa itu inginkan, apa yang ingin capainya, itu menuntut, memperbaiki dari kesalahan. Kemudian cara yang paling baik fokus pada karakter, kemudian mempakdan. Selanjutnya berfokus pada subsidi dari memecahkan masalah tersebut dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke. Ada ini kita lihat sama-sama 5 kebutuhan dasar manusia. Dan manusia ini jelas para bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama ada penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa terima, terus ada kebebasan, kemudian kesenangan dan ada 5 tadi ya. Oke, penguasaan, kasih sayang, rasa terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Manusia itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara apakah melanggar aturan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Dalam dunia berkualitas terdapat tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yaitu di sebelah kanan itu ada orang-orang yang terdiri atas orang-orang, ada nilai-nilai, ada karakter di dalamnya, terus pencapaian daripada tujuan dan proses tersebut, kemudian ada pekerjaan dan seterusnya. Baik. Ini kita masuk ke keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, tetapi bukan peraturan kelas? Ini ada dua pertanyaan ya, yang penting. Kenapa kita terapkan ini adalah tentang keyakinan kelas, tetapi bukan peraturan kelas? Apa perbedaannya? Apa yang dikatakan keyakinan kelas dan juga apa yang dikatakan dengan peraturan kelas? Kira-kira Ibu setuju sinar, biar semangat ya, kira-kira masuk. Berikan jawabannya sedikit. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita sudah soal berdiskusi. Nah, sekedar mudah-mudahan menyampaikan tentang apa yang diketahui masing-masing. Oke, nah, kita menceritakan tentang contoh keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas itu ada ya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu untuk belajar. Ini kita buat contoh keyakinan kelas tersebut. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Ini yang dibuat oleh siswa-siswa kita ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini contoh kesepakatan di kelas yang telah dibuat. Kira-kira ya ini ada yang termasuk dalam yang kita buat juga, kita laksanakan. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini ada beberapa ada persoalan ya. Jadi kita simak baik-baik persoalan ini, yaitu tentang arti. Yaitu ada seorang anak arti
Dia seringkali bertengkar dengan teman-teman. Dia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar pada saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Oke. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah atau penerapan disiplin, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus api? Mengapa? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang kita ketahui, yaitu ya, pertama adalah menghukum. Nah, menghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman, mengontrol murid dengan bujukan. Selanjutnya adalah memantau. Memantau sini adalah melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer. Dalam posisi manajer sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, kira-kira pertanyaan tadi. Oke. Kira-kira pertanyaan tadi, Bapak Ibu, posisi apakah yang kita inginkan? Dari 5 posisi kontrol tadi, siapa yang kita inginkan? Ya, kita sepakat aja ya. Yang terbaik itu adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer sini? Karena dia mengubah atas apa yang dilakukan, kemudian sepakat berkolaborasi, kemudian memberikan pengalaman-pengalaman untuk memperbaiki diri siswa. Selanjutnya segitiga institusi, yaitu ada 3 hal dalam segitiga institusi. Yang pertama, validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke. Dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrol saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang mengajar, ya, yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, disiplin positif guru berproses sebagai pemantau manajer yang dasari nilai kebajikan universal, bukan ancaman ataupun hukuman. Restitusi fokus pada solusi. Jadi yang lebih kita utamakan di sini adalah tentang ya manajer ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Di sini kita akan nanti melaksanakan kegiatan. Mari itu berfoto bersama ya, Bapak Ibu sekalian, dengan sesama CJP dan rekan kerja ya, rekan sejawat di sini. Oke, saya sekian saja ya dari tadi pemaparan kami berdua. Saya dengan Bapak Rudi Martin. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.